Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitriatun Nabila dengan NIM 18240024 akan menjawab beberapa soal UTS tafsir tematik moderasi agama. Soal yang pertama adalah menjelaskan definisi, langkah-langkah, dan karakteristik tafsir tematik. Kemudian yang kedua memberikan contoh satu penafsiran tematik dari satu tema yang membahas tentang moderasi Islam sesuai dengan sistematika tafsir tematik. Yang pertama adalah definisi. Menurut Muhammad Baqir Al-Sodr adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tema masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian menyusun ayat sesuai dengan kronologis turunnya beserta pengetahuan tentang asbabun nuzul, kemudian memahami munasabah atau korelasi ayat-ayat tersebut, kemudian menyusun kerangka pembahasan yang sempurna, kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan ini jika dibutuhkan, kemudian yang terakhir meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang am dan yang khos, mutlak dan muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Kemudian karakteristik. Yang pertama, penafsiran tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi disusun menurut kronologisnya. Kemudian penafsiran tidak membahas segala segi permasalahan dari ayat, tetapi hanya memfokuskan pada pokok tema pembahasan. Kemudian penafsir menghimpun seluruh atau sebagian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema bahasan. Yang terakhir, penafsir tidak mencantumkan arti kosakata yang tidak diperlukan, asbabun nuzul yang tidak diperlukan, munasabah dari segi perurutan kecuali dalam batas yang dibutuhkan. Kemudian contoh penafsiran. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 ini, umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berpegang teguh kepada hablullah, yaitu hablullah bermakna agama Islam dan Al-Quran. Kemudian di akhir ayat 103 ini Allah menjelaskan bahwa jika kemudian umat Islam dapat bersatu padu dalam kerangka Islam berlandaskan dengan petunjuk Allah melalui kitabnya yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka Allah akan menganugerahkan petunjuk bagi mereka. Dengan kata lain, persaudaraan dan kesatuan yang dikokohkan karena alasan agama merupakan salah satu syarat mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Kedua ayat tersebut diturunkan di Yasrib, menegaskan tentang perlunya persatuan muslim yang saling berbeda pendapat karena sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara. Pondasi keimanan merupakan landasan persaudaraan yang kuat, sehingga jika ada pertentangan antara orang-orang mukmin, maka tugas orang mukmin lainnya adalah mendamaikan keduanya, memperbaiki kembali hubungan persaudaraan keduanya. Ini menunjukkan bahwa sungguh besar arti persaudaraan sesama muslim dan menjadi tugas besar pada mendamaikan orang-orang muslim atau mukmin yang bertikai tersebut. Di sisi lain, menjaga persaudaraan merupakan sebuah keniscayaan atau keharusan yang meninggalkan perkara-perkara yang mampu menenggelamkan semangat ukhuwah. Ayat selanjutnya yaitu ayat 11 berisi tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang bisa merusak persaudaraan, yaitu mengolok-olok antara satu kaum dengan kaum yang lain, karena hal ini tidak diperbolehkan karena belum tentu
suatu kaum yang mengolok-olok itu lebih baik dari kaum yang diolok-olok. Kemudian yang Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan berprasangka, larangan menggunjing, dan juga larangan untuk mencari kesalahan orang lain. Kemudian ayat yang terakhir yaitu Al-Hujurat ayat 13 berisikan penegasan bahwa Allah menciptakan manusia ini dari satu pasang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi berbangsa dan bernegara itu supaya saling mengenal, bukan untuk saling membenci atau saling mengolok-olok atau saling mencelakai. Dan ditegaskan pula bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan karena pangkat. Contoh penafsiran ini menurut saya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan, yaitu yang pertama menentukan tema, yaitu moderasi antara sesama muslim, kemudian menghimpun ayat-ayatnya dan menyusun sesuai dengan kronologis turunnya, kemudian memahami munasabah atau korelasi antara ayat-ayat tersebut, yaitu tentang moderasi antar sesama muslim, kemudian membahasnya namun tidak menggunakan hadis karena lebih kepada kajian Al-Quran saja. Dari contoh penafsiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persaudaraan merupakan sifat yang penting bagi orang yang beriman, serta Al-Quran mengatakan bahwa semua orang itu bersaudara. Hal ini menegaskan bahwa persaudaraan itu merupakan hal yang sangat-sangat penting yang harus ada pada diri manusia. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.